Pada ayat selanjutnya Allah Taala mengatakan, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian campur adukan yang hak dan yang batil, ya, dalam dakwah dan basyiran naziran, menyampaikan kabar gembira, menyampaikan ancaman kepada manusia. Tidak boleh kita satukan antara yang hak dan yang batil, ya. Dan janganlah kalian sembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun, sedangkan antum mengetahuinya, dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Jadi tidak bisa bersatu jamaah yang dimuliakan Allah Taala antara yang hak dan yang batil, ya. Tidak bisa disatukan antara tauhid dan syirik, tidak bisa. Antara sunnah dan bid'ah tidak bisa. Antara taat dan maksiat disatukan, tidak bisa. Dan ini dilarang oleh Allah Taala. Allah katakan apa? Wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kalian campurkan antara yang hak dan yang batil tersebut. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ya, sewaktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membawakan Islam, maka ini terjadi perpecahan, ya tidak? Perpecahan, ribut tuh orang-orang di Mekah. Anak sama bapak jadi pisah, suami istri pisah, ya, ribut, memecah belah katanya kan. Ya, seperti itu, memecah antara yang hak dan yang batil. Makanya di antara nama Al-Quran apa? Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda. Membedakan antara yang hak dan yang batil. Tidak bisa yang hak dan batil disatukan. Contoh yang hak, orang dakwah. Dakwah hak tidak? Hak. Dakwah dengan musik. Musik hak, batil? Batil. Sepakat para a'immah tentang haramnya musik, ya. Dia dakwah hak, kemudian pakai musik, musiknya batil. Boleh seperti ini? Tidak boleh. Kenapa? Siapa yang melarang? Allah Taala. Allah katakan apa? Wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kalian gabungkan, ya, antara hak dan yang batil, ya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Taala, mungkin kita sering mendengar, ini kok kenapa, ya, dai-dai Ahlus Sunnah, ya, dai-dai salafi, dai salaf gitu kan, ini kok kayaknya mau mecah belah saja. Kan ada ungkapan-ungkapan yang seperti ini, ya, cobalah bersatu, gitu kan, coba bersatu aja. Nah, maka kita tanya, maksudnya bersatu seperti apa? Maksudnya bersatu itu, biarkan antum dakwah tauhid, dakwah silakan. Orang yang syirik biarkan aja dengan kesyirikannya. Antum menyampaikan sunnah, biarkan orang bid'ah dengan kebid'ahannya, biarkan orang maksiat dengan kemaksiatannya, gitu kan? Ya, maka kita katakan, Allah Taala katakan wala talbisul haqqo bil batil. Ini tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena kalau seandainya, ya, orang-orang di sana mengerjakan kesyirikan, kita biarkan, maka udah Pak, rusak. Ya. Rusak dakwah ini. Terus itu kesyirikan akan tersebar. Kalau seandainya orang-orang mengerjakan kebid'ahan, ini dibiarkan, terus bid'ah itu akan tersebar dan sunnah akan semakin lama semakin ditinggalkan oleh manusia. Maka kita katakan jamaah yang dimuliakan Allah Taala, barakallahu fiyya wa fikum, bukan persatuan yang seperti ini yang kita inginkan. Kita bersatu, akan tapi bersatu di atas al-haq, bersatu di atas kebenaran. Kalau salah kita ingatkan saudara kita, dan kita mengingatkan saudara kita karena apa? Karena kita sayang sama mereka, ya. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Kita ingatkan, ini antum mengerjakan kesyirikan, bahaya kalau syirik, nanti bisa masuk dalam neraka Allah Taala, dan dosa syirik tidak akan diampunkan oleh Allah Taala. Ini kalau antum mengerjakan kebid'ahan, antum capek beramal, amalannya tidak akan diterima oleh Allah Taala. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu akan tertolak, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ingatkan, antum capek, habis uang, habis tenaga, habis pikiran, ya, mengerjakan banyak amalan-amalan, ternyata zong gimana? Bawa amalan sebesar gunung Uhud di hari kiamat ternyata dibatalkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasul katakan, ini bukan dari syariatku. Ini aku tidak pernah ajarkan amalan ini, udah habis semuanya. Kan rugi. Makanya kita ingatkan saudara-saudara kita, ini salah loh amalannya.
Adapun nanti masing-masing akan ya dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia kerjakan. Makanya tidak mungkin jamaah yang muliakan Allah Taala ya bergabung antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana Allah Taala katakan tadi, talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan juga tidak boleh bagi kita untuk menyembunyikan kebenaran dalam dakwah tersebut. Dan kita tidak mungkin untuk mencari keridhaan semua manusia itu adalah sesuatu yang mustahil. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Hatta manusia yang paling baik sekalipun, manusia yang memiliki akhlak paling mulia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki akhlak yang mulia. Rasul al-amin, jemaah yang mulia Allah Taala, orang yang sangat mereka percayai. Bahkan orang-orang kafir Quraisy ini mereka menitipkan harta benda yang mereka miliki kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka titipkan hartanya pada malam hari, siang harinya mereka katakan ini pendusta, ini kadzab, ini sahir, tukang sihir, ini tukang dusta, mau dibunuh pada siang hari. Malam hari Muhammad titip ya. Ini kan ajib, subhanallah. Ini orang yang paling mulia akhlaknya. Sebagaimanapun antum berhias dengan akhlak, latih akhlak antum tidak akan bisa sama dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin. Tapi kenyataannya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dimusuhi sama orang-orang kufar tersebut. Tidak mungkin kita bisa mencari ridho semua manusia, tidak mungkin. Selama ada dua hal. Yang pertama apa? Ada tentara-tentara iblis laknatullah alaih. Iblis dan bala tentaranya, baik itu dari golongan jin dan dari golongan manusia, tidak akan ridho atau menyampaikan kebenaran, menyampaikan tauhid kepada Allah Taala. Mereka tidak akan ridho, karena iblis telah menetapkan bahwasanya dia akan menjadi musuh bagi Adam dan anak keturunannya. Ini ada tentara-tentaranya. Kemudian yang kedua adanya apa? Syahwat, ya, adanya hawa nafsu yang senantiasa mengajak manusia kepada keburukan. Ya, makanya selihai apapun antum dalam berdakwah, sebagus apapun akhlak kita, tetap akan ada yang menolak dakwah tersebut. Kan, tapi tetap kita harus sampaikan ingkana murran, walaupun ya pahit jamaah yang memuliakan Allah Taala. Namun tetap ya kita harus menggunakan kata-kata yang terbaik. Ya harus dengan hikmah sebagaimana Allah Taala katakan dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan.